Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minin wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrujza fahjur. Puja puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kehariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema khutbah Jumat kali ini berjudul refleksi memasuki tahun baru Hijriah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan harapan kepada kita dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, sehingga Allah masih memberikan nikmat kehidupan karena kita sudah memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Berdoa kepada Allah semoga tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi makna hijrah itu ada dua macam. Yang pertama hijrah makani, yang kedua adalah hijrah ma'ani. Apa yang dimaksud dengan hijrah makani? Secara sederhana dan secara gampang bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dengan hijrah makani itu adalah hijrah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang disebut dengan hijrah makani. Hal ini sudah ditorehkan dalam sejarah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan perintah Allah. Nabi diperintahkan Allah berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka adanya peristiwa hijrah dari kota Mekah dan Madinah ini sehingga diabadikan ada kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin artinya Nabi bersama sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang yang menyambut di kota Madinah, menyambut kedatangan Nabi hijrah itu disebut dengan kaum ansor. Maka melalui peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ulama mengatakan inilah yang disebut dengan hijrah makani. Terlepas apa motif hijrah yang dilakukan Pak Nabi dan para sahabat waktu itu dari kota Mekah dan sampai ke kota Madinah, maka hijrah makani menjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa sehingga ini diabadikan di dalam agama Islam. Maka oleh karena itu ketika kita pahami hijrah makani, ini menjadi satu sejarah yang sangat luar biasa. Sebagai orang Islam, sebagai seorang muslim yang ingin terus memperbaiki kualitas diri kita, maka yang cocok dan yang pas dalam rangka merefleksi sejenak bagaimana momentum terbaik dalam rangka memaknai memasuki tahun baru Hijriah itu tidak lain dan tidak bukan berhijrah dari hijrah makani menjadi hijrah maknawi atau hijrah ma'ani. Maka kalau di dalam Al-Quran ada 31 kata hijrah dengan beberapa varian, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Muddatsir ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman warrujza fahjur, artinya dan perbuatan maksiat tinggalkanlah.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal momentum refleksi terbaik bagi kita dalam memaknai memasuki tahun baru Hijriah ini tidak lain dan tidak bukan, mari kita tinggalkan sedikit demi sedikit perbuatan maksiat menjadi perbuatan yang baik di dalam hidup. Ini yang disebut dengan momentum Hijriah itu. Contoh konkretnya adalah ketika tahun kemarin masih banyak amal ibadah kita yang belum bisa ataupun belum sempat kita kerjakan, maka tahun ini harus kita kerjakan. Lebih konkretnya lagi adalah ketika tahun kemarin ibadah sholat sunatnya, tahajudnya, witirnya, tahiyatul masjidnya, sholat duhanya, dan sholat-sholat sunat yang lainnya yang masih belum bisa kita kerjakan, memasuki tahun baru ini tolong dikerjakan. Itu sebenarnya memaknai memasuki tahun baru Hijriah. Tahun kemarin perbuatan maksiat masih sering kita lakukan, membuli orang, memfitnah orang, menghibah orang. Maka pergunakan untuk tahun ini supaya mulut kita juga bisa berhijrah. Apa artinya? Tinggalkan perbuatan membuli, menghibah, memfitnah orang dengan perbanyak membaca sholawat, dengan perbanyak membaca Al-Quran. Ini contoh konkret dalam rangka memaknai refleksi memasuki tahun baru Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Doa kita, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama kehidupan lebih baik bagiku ya Allah, dan matikan aku ya Allah selama kematian itu lebih baik bagiku. Doa ini seharusnya dihabiskan secara tuntas, tapi kadang umat Islam doanya dipotong, sehingga doanya berbunyi Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Jarang diteruskan, padahal doa itu sangat luar biasa. Terusan doa itu sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawaffani makanatil wafatu khairali, dan wafatkan aku ya Allah dan matikan aku ya Allah selama kematian itu lebih baik bagiku. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, sehingga momentum terbaik refleksi diri sebagaimana tema sentral khutbah kali ini adalah mari kita berhijrah dari kehidupan yang ngeblangsak tahun kemarin, yang masih banyak maksiat tahun kemarin. Tahun ini cobalah diminimalisir. Amal ibadah yang masih malas, amal-amal ibadah sunat yang masih malas, tolong tahun ini kita tingkatkan. Yang selama ini tahun kemarin mulut kita masih sering memfitnah orang, menggunjing orang, maka tahun ini dikurangi dengan amal ibadah. Perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Quran. Inilah yang disebut dengan manusia yang produktif. Artinya apa? Produktif terus berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan. Inilah yang disebut manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Ini tidak akan mungkin karena kita manusia biasa. Tapi manusia yang terbaik adalah ketika dia sudah berbuat salah, dia bertaubat, dia tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut, sehingga sedikit demi sedikit dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perbuatan baik walaupun sekecil apapun, insya Allah akan menjadikan kualitas diri kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, satu, bersyukur kita kepada Allah. Allah sudah memberikan nikmat kehidupan di tahun baru ini sehingga kita bisa hidup normal kembali. Artinya sehingga kita bisa menikmati kehidupan di tahun ini. Yang kedua, sembari kita bersyukur dalam rangka merefleksi memasuki tahun baru Islam, maka tidak lain dan tidak bukan, mari
berhijrah, mari berubah dan berubah dari hal yang tidak baik dalam hidup kita menjadi orang yang terbaik. Malas ibadah kita tingkatkan, malas baca Quran, rajin baca Quran, malas berselawat, rajin baca selawat. Insya Allah ini menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam rangka merefleksi sejenak bagaimana mengambil momentum hikmah terbaik memasuki tahun baru 1443 Hijriah. Semoga Allah memberikan kita kehidupan yang bahagia, yang betul-betul berbahagia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlihi yu'tikum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.